Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Ini terjemahan tentang kitab Pembawa Ushul Hikmah yang ada di tangan saya ini. Sebenarnya kitab ini sudah ada lama di dalam channel saya, namun memang semua amalan yang ada di dalam kitab Pembawa Ushul Hikmah ini semuanya berkaitan dengan asma-asma Jal Jalut ya. Seperti contohnya bada'tu bismillahi ruhubihil tadat, nanti di sana ke bawahnya akan dibahas tentang bismillah dan apa-apa yang terkait dengan bahasan basmalah. Ini sudah saya buatkan dari bab 1, di mana di situ membahas tentang rahasia huruf, rahasia qasam, dan di sana di dalam bab 1 sampai bab 2 diterangkan dan dijelaskan untuk tata cara pembuatan sebuah qasam, aturan-aturannya pembuatan sebuah azimah, sebuah wafak ataupun sebuah tilsim. Namun pada dasarnya di bab 1 dan 2 itu tidak menjelaskan secara terperinci, secara detail, dan kiranya jikalau saudara-saudara ingin belajar tentang bagaimana membuat sebuah wafak, bagaimana membuat sebuah azimah dan aturan-aturan yang lebih detailnya, tetap tidak bisa mengandalkan dari satu kitab Pembawa Ushul Hikmah ini ya. Jadi saudara harus membuka lagi kitab yang lain kalau ingin belajar dari kitab. Dan saya pun sudah menyediakan di dalam bab 1 tentang bagaimana cara membuat sebuah wafak yang dijelaskan dalam kitab Pembawa Ushul Hikmah ini sangat rumit sekali ya, karena emang bahasanya bahasa seorang ulama ya, dengan penuh dengan kalam-kalamnya, dengan subhanallah ya, sulit sekali digambarkannya. Ketika beliau menyuguhkan sebuah rumus yang ada di dalam kitab, misalnya bagaimana membuat satu buah wafak dengan rumus 3 baris atau 4 baris, itu ketika kita ingin belajar sendiri dari kitab Pembawa Ushul Hikmah ini akan kesulitannya untuk menjawab hal itu ya. Dari kitab Pembawa Ushul Hikmah ini saya dibuatkan lagi satu buah terjemahan dengan versi modernnya, di mana di sana ada penjabaran bagaimana menyusun sebuah huruf dan bagaimana di sana mengeluarkan asma-asmanya, asma qasam, asma qasam, asma awan, dan bagaimana membuatkan satu azimah yang tersusun dari huruf-huruf. Nantinya di sana sudah dijelaskan dengan secara mendetail, dan bukunya nanti dilihat di sini ya. Itu namanya Ushul Bas Bisirul Afaq wal Khas ya. Di sana sudah insya Allah sudah sangat dijabarkan, dan insya Allah dengan membaca kitab ini, membaca kitab Ushul Bas Bisirul Afaq wal Khas, jikalau saudara sudah ada dasar-dasar dari keilmuan, akan paham insya Allah, tidak perlu memerlukan guru lagi yang lebih, maksudnya untuk penerangan yang lebih, karena memang di sana sudah dijabarkan secara terperinci dari A sampai Z bagaimana menyusun sebuah huruf, menghitungnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, semuanya. Yang saya pegang ini adalah versi klasiknya ya, cuma dalam berbahasa Indonesia. Jadi susunannya pun hampir disamakan, walaupun memang ada sedikit yang saya buat ada sedikit diklasifikasikan, namun tidak semuanya. Jadi saya takut menghilangkan dari karakter kitab aslinya. Jadi saya berusaha menampilkan dari kitab yang aslinya tanpa paragraf, tanpa apa ya, lempeng saja, lurus. Emang kitab-kitab hikmah zaman dahulu karena terkesan seperti sebuah buku catatan ya, tidak ada paragraf atau apa, beliau hanya menulis saja begitu ya. Mungkin sepertinya di dalam waktu-waktu selak beliau yang menyelamatkan diri dari amrod atau dari adanya orang-orang, tulis buah buku, simpan, tulis, nah nanti jadinya akan seperti apa. Nah itulah dan dari informasi yang saya dapat
dari kitab-kitab membawa usul hikmah yang beredar di pasaran pun itu banyak dari versi-versinya ya, karena emang dari aslinya pun itu sudah sulit yang didapat, dan yang beredar sekarang bukan dari yang aslinya. Makanya ketika kita membuka satu buah kitab membawa usul hikmah, kemudian misal kita akan mengambil satu buah wafak dari kitab membawa usul hikmah, dari sebuah wafak Asmaul Husna misalnya kita akan gunakan. Nah, di sana saya menyarankan untuk diperiksa kembali ya, dicek kembali itu hitungan-hitungannya, dicek kembali bagaimana benar apa tidak, itu bisa diketahui. Yang saya temukan dari selama menerjemahkan kitab ini, emang banyak sekali wafak-wafak yang hanya dibuat salah sedikit, paling ada satu kotak atau dua kotak gitu ya, dibikin salah, entah dibikin salah atau mungkin dari penulisan yang terbaru yang salah, atau bisa saja itu mungkin hijab yang dipasang dari mu'alif agar tidak dipergunakan sembarangan dan hanya bisa dipergunakan hanya untuk mereka-mereka yang emang betul-betul paham ya. Nah, ketika kita sudah menemukan satu kesalahan dalam satu wafak, berarti insya Allah itu tandanya kita sudah paham. Dari bab satu ya lebih ke pondasinya ya, lebih ke pondasi. Maksudnya pondasi ini adalah secara dasar-dasar ya, secara dasar-dasar. Jadi ketika Anda ingin mengerti dengan begitu terbuka, dengan begitu jelas ya, masih memerlukan pembimbing ya untuk paham itu. Namun paling tidak ketika kita sudah membaca dari bab 1 sampai bab 2, saudara-saudara akan paham dasar-dasarnya seperti apa. Misal pembuatan satu wafak itu dihubungkan dengan hari, jam, perbintangan semuanya, dan unsur-unsurnya apa dan bahannya apa yang harus dipakai itu ya, yang lebih bagusnya seperti apa ya. Misal jam matahari dengan unsur panas, api, dan kandungan mineralnya itu emas. Nah itu ya. Alamnya ya begitulah, karena memang sudah dijelaskan, karena ilmu-ilmu kalam seperti ini tidak dibukakan untuk semua orang ya, karena emang Allah sudah memesankan seperti itu di dalam Al-Quran pun, karena ilmu-ilmu seperti ini, kalam-kalam seperti ini hanya untuk sebagian orang dibukakannya, dan ketika dibukakan untuk khalayak ramai itu akan menjadi pertentangan ya, karena emang sakit, karena ada asur yang dalam di sana, jadi tidak boleh dibuka sembarangan. Dan entah kenapa saya pun terbesit ingin sekali membuka kitab-kitab hikmah seperti Samsul Ma'arif, Membawa Usul Hikmah, atau yang lainnya dalam versi-versi bahasa Indonesia yang bisa dibacakan. Ini karena saya melihat bangsa kita ini ya di Indonesia sangat kompleks sekali ya, dengan budaya yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda ya. Dan ada yang memvonis bahwa kitab ini kitab sihir. Seperti itulah. Jadi dari sana saya berinisiatif mencari bagaimana caranya supaya saya bisa menampilkan kitab ini tidak dengan dalam bahasa Arab, supaya bisa dibaca ya, siapapun bisa dibaca, jadi mengerti apa loh yang ada di dalamnya, seperti apa, kenapa dibilang sihir ya. Seperti dalam kitab Membawa Usul Hikmah ini, kenapa aku dibilang sihir, kenapa sih, ada apa sih di dalamnya, apa sih yang dibahas, kan itu kan yang ditanyakan ya. Karena kita tidak bisa paham, tidak bisa baca, karena dengan huruf Arab yang botak saya pun sama nggak bisa ya baca bahasa huruf Arab, huruf Quran yang gondrong pun saya masih banyak salah, apalagi yang botak. Ya kalau dengan bukan izin Allah, kalau tidak ada Allah di belakangnya, ini semua tidak akan terjadi insya Allah. Dan menurut keterangan, jika kita melihat sesuatu, kalau tidak melihat ada Allah di balik itu, maka imannya masih dipertanyakan, Pak. Jadi insya Allah saya dipersandarkan dengan doa-doa yang saya panjatkan, dan alhamdulillah Membawa Usul Hikmah sudah selesai. Ini full ya, sekitar ada 800 halaman. Di dalamnya membahas tentang Jaljalut. Maksudnya tentang Jaljalut itu seperti ini, seperti yang pertama saya katakan, ketika dalam satu bait bada'tu bismillah. Nah itu
ada kata bismillah. Nah, nanti kemudian di bawahnya diterangkan selain dari bait yang pertama disebutkan itu, nanti akan dihubungkan lagi dengan bahasan-bahasan yang terdapat di dalam bait tersebut. Misal di sana ada bismillah. Nah, di sana ada kalam bismillah, bawahnya kalam Fatihah, huruf di sana ya, huruf ba segala macam dan hubungan-hubungannya. Dalam asor-asornya pun di sana nanti diterangkan. Kemudian untuk bait berikutnya, selain kaifiat dari tiap bait yang ada di sana di Jaljalut, kemudian dihubungkan lagi dengan kosam-kosam dengan ajimah-ajimah yang ada di sana, yang yang berkaitan dengan, yang berhubungan dengan bait-bait yang ditampilkan, maksudnya seperti itu, nanti akan berhubungan. Nah, berbeda dengan yang pertama, itu menghilangkan baitnya, namun tetap amalan-amalannya tetap sama, cuma hanya baitnya saja yang dihilangkan. Ya, di sana lebih minim, ya, di halamannya pun cuma 300 halaman untuk yang pertama, kalau yang ini 2 kali lipatnya. Ya. Dan untuk yang versi modern dari Mambaul Ushul Hikmah, yaitu namanya Usul Basmi Sirrul Awfaq wal Khawas, itu dibagi menjadi dua juz, ya, karena emang halamannya lebih tebal itu, dan di sana tidak menampilkan detail dari Jaljalut, ya, hanya pembahasannya secara lebih modern lagi, karena emang sudah, walaupun kontennya dari Mambaul Ushul Hikmah, tetapi tetap kelihatannya sudah berbeda, makanya diambil nama yang baru dengan nama Usul Basmi Sirrul Awfaq wal Khawas. Dan siapa yang menyusunnya, ya, beliau ini adalah seorang ulama dari Turki, Syajalawi. Insyaallah Fatihah. Kitab-kitab hikmah seperti ini itu sangat disarankan kita harus berbaca dari awal. Makanya kitab-kitab pertama yang saya share itu banyak yang tidak menampilkan daftar isi, ya, itu dimaksudkan agar saya supaya bisa membaca dari awal, ya. Ketika kita baca dari awal, maka kita akan paham maksud dan tujuannya, jadi tidak disasarkan, ya. Beda lagi dengan hater. Kalau hater ya melihatnya yang jeleknya saja, ada amalan jelek ya jelek semua. Subhanallah, dia siapa? Samsul Ma'arif dibilang kitab sihir, subhanallah. Itu bahasan bismillah di sana luar biasa sekali, bahasan al-ikhlas di sana sangat luar biasa. Kita sering mendengar pepatah kiai ketika menerangkan surat al-ikhlas, ya, bagaimana Allah menyebutkan namanya sendiri dalam surat al-ikhlas, hu Allah, dan bagaimana itu kata hu, kata ha, apa itu alif lam lam ha, bisa diterangkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif yang luar biasa. Subhanallah, jahat sekali, saya sangat tidak ikhlas, sangat tidak ridha jika kitab Syamsul Ma'arif dikatakan kitab sihir. Itu ilmu yang sangat dalam, itu asarnya sangat subhanallah, ya. Bagaimana ilmu-ilmu itu bisa sampai ke beliau itu hanya dengan kuasa ilah. Dan anak yang tidak paham jangan asal, ya. Baca dulu dari awal, ya, baru kasih komentar, jangan asal, karena emang kita jika dibandingkan dengan beliau itu kita tidak apa-apanya. Beliau itu penemu, kita hanya pembaca. Beda, ya. Buatlah satu kemajuan, mengetahui yang lebih baru, buat kemajuan. Nah, itu harusnya seperti baru bisa maju. Jangan selalu bersandar ke belakang, ngelihat ke belakang. Bacalah, apa bedanya? Itu sama saja. Ya, buatlah satu terobosan yang lebih baru lagi. Toh zaman nggak bisa ditolak. Ya. Jangan bilang bidah karena HP, jangan bilang bidah karena ini. Gunakan semuanya untuk ibadah, karena memang ibadah itu bukan bidah, pengabdian. Seperti yang diamanatkan Rasulullah itu, ya, menjaga akhlak, makarimal akhlak, tugas pertamanya. Dan setelah bab 2 nanti di sini ada penerangan tentang Asma bil Hatiyah, ya. Asma bil Hatiyah pun di sini dijabarkan secara lebar, panjang lebar, insyaallah semuanya. Dan kosam-kosam yang sangat luar biasa di sini. Jadi tinggal Anda baca, riadohi, dan kirim Fatihah kepada mu'alif. Nanti kemungkinan kalau untuk mereka yang gemar dengan sanad, ya, ini pasti akan ditanyakan sanadnya dari siapa tadi, katanya. Saya bukan ustadz, ya. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya bukan gus juga, ya. Saya dari orang-orang biasa yang ada keturunan kiai. Yang saya tahu hanya kakek dari ibu saya,
kakek dari bapak saya. Nah, sampai saya nggak tahu yang kenapa kok nggak bisa nyari. Bukannya nggak bisa nyari, saya ingin jadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin dibayang-bayangi dengan orang-orang yang terdahulu. Saya ingin jadi diri saya sendiri, karena beliau pencipta kitab ini, ya, mereka menorehkan ini atas dirinya sendiri, kemauan dirinya sendiri, minta kepada Allah dengan doa-doa, dengan riadohnya, kemudian datanglah pertolongan Allah, menurunkan hadam-hadamnya, ya, menurunkan malaikatnya dengan mata batin yang terbuka, langsung ke kolbu, datang pemikiran, pemahaman, semuanya subhanallah asro, tercipta satu buah yang tidak bisa diungkapkan. Itu hanya bagi mereka yang mengalaminya, itu yang hanya bisa dirasakan untuk individu, ya. Karena emang kalau yang seperti ini jika diceritakan itu tidak baik, ya. Karena dari pesan dari dari kitab ini pun, ketika Anda mendapatkan satu buah keajaiban, satu buah karomah, mauna, ataupun apa yang dirahasiakan, jaga rahasianya, jangan disebar, jaga rahasianya itu, ya. Itulah kenapa ilmu-ilmu hikmah seperti ini banyak orang yang menganggapnya ilmu sihir, ya, ilmu dusta, ilmu apa, ya, karena yang salah itu ya dari yang menguasainya, tidak kuat membawanya, ya. Menjaga itu sama susahnya, menjaga ilmu ini sama susahnya. Ketika Anda mendapatkan satu buah warokah dari keilmuan dan kita diperlihatkan dengan hal-hal yang sangat luar biasa, itu sangat indah, itu sangat bangga. Cuma sayang kita tidak bisa mengabarkan, seharusnya seperti itu. Hal-hal yang dirahasiakan itu harus tetap rahasia, tidak boleh dibuka. Coba saja dibuka, maka itu akan terjadi satu masalah. Contohnya pengersa Gupron, ya. Nah, itu dengan bahasa Suryaninya. Nah, itu beliau menemukan satu bahasa Suryani yang baru dengan makoli itu, ya. Nah, itu. Nah, ketika dia buka, nah, itu akan terjadi pertentangan. Harusnya itu untuk dirinya sendiri. Bisa saja kalau bahasa apapun Allah sangat mudah kok menciptakan, ya, untuk dia sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Bahasa di dunia itu sangat banyak, ya, nggak usah dipertentangkan. Ya, mungkin iya untuk bahasa Suryani saya kupas sedikit, ya. Bahasa Suryani itu bahasa Anaks yang dahulunya bahasa Ibrani sejak Nabi Musa, bahasa Firaun pakainya bahasa Ibrani, dan bahasa kitab-kitab Jabur, dan yang terbaru kemudian Injil dengan Suryani, ya. Bahasa Suryani itu ya kitab Injil, katanya seperti itu. Saya belum baca kitab Injil, tapi katanya Injil itu dengan bahasa Suryani aslinya, yang sebelumnya itu Jabur dari bahasa Ibrani. Padahal tuntutannya sama, itu masih bahasa Arab kuno, diperbarui, dan akhirnya kepada Al-Quran. Nah, ini yang terbaru, yang lebih modern, bahasa Al-Quran itu semuanya bahasa sama. Misal saya ungkap satu buah kalimah dari kata Allah, ya, dari kata Allah. Kemudian orang Nasrani mengucapkannya Allah, Yahudi dengan bahasa Ibraninya Allah. Padahal itu sama, runtutannya sama, ya, Al. Saya ada buku tentang itu dalam kitab Arwah, ya. Sebenarnya ya itu dari zaman Nabi Sulaiman yang dibukukan, ya, dari kitab Arwah itu, dan di sana menerangkan ada kosakata bahasa Suryani. Dari di sana diterangkan dari mana huruf al ini, ya. Jadi ditelusuri dari al, el, loh, semuanya, ya. Dan pengucapannya pun berbeda. Mungkin dalam kitab ulama membacakannya Samhita, ya. Kemudian kalau ada mungkin ada yang kalau versi dari barat itu membacakannya Samhokhir, Ani Bayruhin Bayruh, Barhu, Syairohin Syairuh, Syairuh. Tapi dalam bahasa Arab yang diperbarui yang lebih santun mungkin, ya. Jadi Ani Bayruhin Bayruhin Barhu,
syairuhi. Itu ya dalam pengucapannya. Mungkin tujuannya bukan ke sana sih. Jadi maksudnya ketika sebuah bahasa baru muncul itu ya tidak bisa dikatakan bahasa itu tidak benar, tidak, karena emang bahasa banyak. Itu satu asar yang Allah berikan kepada beliau, cuma sayang beliau comel. Harusnya dijaga, dirawat ya. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.